Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Dini sebagai moderator. Mungkin kalau tadi Pak Elan sama Pak Ben eh, mempresentasikan terkait perencanaan penanganan longsoran ya, sama bagaimana survei pendahuluan itu dilakukan. Nah, saya akan mencoba memaparkan terkait perencanaan penanganan untuk lereng batuan. Lanjut, jadi ini adalah kisi-kisi secara umum yang akan kami bahas, dimulai dengan pendahuluan, terus kemudian tahapan penyelidikan lapangan, terus yang ketiga yaitu kita harus melakukan penilaian dari suatu kualitas massa batuan, terus kemudian perencanaan penanganan lereng batuan, dan yang kelima dan keenam ini adalah sekilas dari beberapa contoh penanganan lereng batuan dengan menggunakan sistem aktif dan sistem pasif. Lanjut, ini adalah acuan normatif yang kami gunakan pada paparan ini, yaitu ada persyaratan perancangan geoteknik, terus kemudian rekayasa penanganan keruntuhan lereng pada tanah residual dan batuan, terus ada spesifikasi khusus interim beton semprot, terus kemudian ada spesifikasi khusus interim jaring kawat dan net kabel, terus ada pedoman perancangan dan pelaksanaan penanganan keruntuhan jatuhan batuan dengan metode jaring tirai, terus kemudian untuk desain penanganan itu kita mengacu pada pedoman gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan. Terus kemudian acuan yang berikutnya yaitu pedoman inventarisasi dan inspeksi lereng jalan. Terus yang terakhir yaitu draft pedoman penilaian tingkat risiko lereng jalan. Lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi pergerakan suatu massa pada lereng. Mungkin untuk yang batuan ini kita difokuskan ke yang bagian batuan dasar atau bedrock, di mana tipe keruntuhannya itu ada jatuhan batuan, terus kemudian ada block slide, topel, sementara yang lain sudah dijelaskan di yang longsoran tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi keruntuhan dari suatu lereng batuan. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana yang mempengaruhi itu jenis material lerengnya. Jadi materialnya itu, batuannya itu jenisnya apa, apakah batuan beku atau batuan sedimen, terus kemudian struktur geologi yang berkembang pada lereng yang kita survei, meliputi terkait pola rekahan atau diskontinuitas, seperti keterdapatan kekar, sesar, atau lipatan yang berkembang pada lereng yang kita survei, terus kemudian juga tingkat pelapukan, terus kemudian sifat-sifat fisik dan mekanik dari batuan, terus kemudian bentuk topografi lereng, dalam hal ini yaitu kemiringan, terus kemudian ketinggian lereng, sama nilai dari permukaan lereng tersebut. Terus kemudian faktor yang berikutnya yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi air permukaan dan air bawah permukaan, terus kemudian gempa bumi dan curah hujan, terus kemudian faktor yang terakhir yaitu vegetasi. Lanjut, berdasarkan sistem manajemen lereng, jadi untuk lereng batuan ini ada dua jenis keruntuhan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu jatuhan batuan atau biasa disebut rockfall, di mana jatuhan batuan ini didefinisikan sebagai gerak jatuh bebas dari suatu massa batuan, di mana massa batuan tersebut mengalami gliding, berputar atau memantul akibat adanya hilang kontak dari suatu massa batuan dengan massa lereng secara keseluruhan. Biasanya dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Terus kemudian umumnya terjadi pada lereng yang curam,
dengan ketidakdapatan banyak rekahan atau diskontinuitas dan juga akibat dari proses pelapukan. Oke, lanjut. Nah, kemudian jenis keruntuhan yang kedua yang mungkin terjadi pada lereng batuan yaitu yang dikatakan sebagai keruntuhan massa batuan. Jadi keruntuhan massa batuan ini biasanya diakibatkan ada suatu bidang rekahan atau bidang diskontinuitas yang terbentuk pada lereng batuan, di mana bisa kita lihat ada 3 moda keruntuhan untuk keruntuhan massa batuan ini. Yang pertama itu keruntuhan planar, di mana biasanya ini adalah keruntuhan batuan yang membentuk suatu bidang, di mana akan sangat rawan jika kemiringan bidang rekahannya ini yang mengarah ke badan jalan. Terus kemudian moda keruntuhan yang kedua yaitu keruntuhan baji atau wedge failure, di mana keruntuhan ini terjadi akibat perpotongan dari dua pola diskontinuitas, sehingga ada suatu massa batuan yang ini itu terlepas dari massa lereng secara keseluruhan. Terus kemudian untuk moda keruntuhan yang ketiga yaitu jungkiran atau toppling, di mana pola rekahan atau diskontinuitas utama yang berkembang di sini biasanya berarah vertikal. Terus kemudian karena adanya perbedaan tingkat pelapukan, di mana bagian atas ini biasanya lebih lapuk, maka terjadi jungkiran yang diawali pada batuan di bagian atas lereng. Silakan lanjut. Nah, ini adalah tahapan penyelidikan lapangan seperti tadi yang sudah diuraikan Pak Elan. Ini acuannya dari pedoman yang perancangan longsoran untuk tanah residual dan batuan, di mana kita awali dengan survei pendahuluan yang tadi mungkin sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Pak Ben. Nah, untuk penyelidikan ini untuk batuan bisa kita lihat yang diberi warna biru ini, di mana untuk pengujiannya itu terjadi penentuan jenis batuan, terus kemudian penyebaran lapisan batuan, terus kemudian sifat geoteknik yang harus diperhatikan ini terkait besar butir, kadar air, terus kemudian kepadatan, kekuatan geser, pemampatan, terus kemudian permeabilitas dan tes kimiawi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tahap penyelidikan lapangan. Jadi yang pertama harus dilakukan ini yaitu pembuatan peta topografi dan penampang melintang lereng batuan. Karena di sini menjadi faktor penting di mana ketinggian, kemiringan dari suatu lereng batuan itu akan mempengaruhi nanti pada saat kita melakukan analisis untuk penentuan apakah jenis penanganan yang akan kita gunakan baik sistem penanganan aktif maupun pasif. Terus kemudian yang harus kita lakukan yaitu identifikasi batuan. Yang pertama yaitu penentuan jenis batuan. Terus kita juga harus melakukan pengamatan dekomposisi dan diskontinuitas dari suatu batuan tersebut. Terus kemudian kita juga harus menentukan klasifikasi dari tingkat pelapukan. Terus kemudian juga kita harus melakukan kuantifikasi pola-pola diskontinuitas. Jadi di sini kita harus menentukan nanti berapa interval letakan, terus kemudian arah dan kemiringan dari suatu set rekahan atau diskontinuitas tersebut. Terus kemudian pengeboran teknik yang utama
dalam melakukan pengeboran teknik untuk lereng batuan, yaitu kita harus menghitung nilai RKD-nya ya, atau penilaian mutu batuannya, karena nilai ini nanti menjadikan parameter pada saat kita menghitung rock mass rating atau penilaian suatu massa batuan, maupun kita melakukan perhitungan slope mass rating atau penilaian suatu massa lereng. Dan nilai yang paling akurat itu kita lakukan dengan data pengeboran teknik. Terus kemudian kita juga harus melakukan kedalaman muka air tanah, posisinya di mana, apakah berada di bidang rekahan atau diskontinuitas, atau ternyata di bidang perlapisan yang mana jenis materialnya itu berbeda. Terus kemudian kita juga harus melakukan pengambilan sampel untuk UCS atau point load, karena nilai ini juga menjadi salah satu parameter dalam menentukan dari suatu kualitas massa batuan. Terus kemudian pendugaan geolistrik, jadi tujuannya untuk memperkirakan sebaran batuan, jadi di mana kedalaman batuan keras itu seperti apa, kedalaman batuan lunak dan penyebarannya itu di mana, bisa kita lakukan dengan pendugaan geolistrik. Cuman memang harus disandingkan dengan data pengeboran teknik untuk proses korelasi dan klarifikasi dari kesesuaian data dari pendugaan geolistrik tersebut. Terus kemudian pada saat tahap penyelidikan lapangan, kita juga harus mengidentifikasi adanya mata air atau genangan air, terus kemudian rembesan yang terjadi, apakah terjadi melalui pada bidang rekahan pada lereng batuan tersebut. Oke, lanjut. Terus kemudian pengambilan contoh batuan. Jadi contoh batuan ini harus diambil untuk setiap jenis lapisan dari batuan. Terus kemudian jika ada rekahan atau diskontinuitas dan material pengisi, itu harus didefinisikan dengan rinci. Terus kemudian pengujian batuan yang dilakukan itu penentuan kadar air, penentuan kepadatan dan porositas batuan, uji pengembangan atau soiling test untuk material batuan, biasanya untuk material yang terindikasi mengandung serpih ya. Selain mungkin tadi yang Pak Ben paparkan terkait uji mineralogi atau X-ray diffraction dan select durability. Terus kemudian pengujian kekuatan material batuan, ada uji UCS, ada uji pembebanan titik atau point load. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu proses untuk kita melakukan zonasi. Jadi jika ada suatu lereng batuan pada suatu ruas jalan tertentu, mungkin kita harus melakukan terlebih dahulu melakukan zonasi potensi keruntuhan atau jatuhan batuan. Ada dua metode. Yang metode tidak langsung itu kita melakukan studi meja dengan pengumpulan peta-peta tematik seperti peta geologi, peta struktur geologi, peta topografi, terus peta kemiringan lereng. Nanti dilakukan overlay, maka akan keluar tingkat risiko atau bahaya suatu lereng terhadap jatuhan batuan. Terus kemudian ada metode langsung, kita melakukan survei lapangan. Yang pertama ini kita menentukan nilai bahaya dari suatu jatuhan batuan dengan menggunakan rockfall hazard rating system. Terus kemudian bisa juga kita lakukan dengan survei, inventarisasi, dan inspeksi lereng jalan. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah salah satu contoh penentuan tingkat risiko dari suatu jatuhan batuan secara tidak langsung ya. Jadi dilakukan dengan spatial analysis method, di mana semua peta ini dikumpulkan, terus kemudian di overlay. Nah, setiap peta tersebut kita tentukan nilai bobot sama indeksnya. Nah, dari sana kita bisa menentukan nilai tingkat risiko dari suatu ruas jalan terhadap jatuhan batuan yang mungkin terjadi. Oke, lanjut. Nah, sementara ini yang berikutnya itu kita melakukan penilaian tingkat bahaya jatuhan batuan dengan melakukan survei langsung, di mana kita mengidentifikasi dari setiap lereng batuan yang kita survei. Di sini untuk Rockfall Hazard Rating System ini dikembangkan oleh FHWA. Di sini tuh ada parameter atau kategorinya, meliputi tinggi lereng, terus kemudian efektivitas dari saluran drainase itu seperti apa, terus kemudian risiko kendaraan rata-rata, terus parameter berikutnya yaitu terkait keputusan jarak pandang atau persen dari nilai desain, terus kemudian lebar jalan, terus parameter berikutnya yaitu terkait karakteristik geologinya. Jadi kondisi struktur geologi sama kondisi gesekan pada permukaan batuan itu seperti apa. Terus kemudian ukuran blok dari suatu batuan, terus kemudian volume jatuhan batuan yang terdata pada lereng batuan itu volumenya seperti apa, terus kemudian parameter terakhir yaitu iklim dan kehadiran air di lereng. Nah, dari sana setiap parameter itu ada 4 scoring ya, mulai ada 3, terus kemudian 9, 27, 81. Untuk setiap parameter kita tentukan scoringnya berapa, terus kemudian didapatlah nilai total dari Rockfall Hazard Rating System. Nah, dari sana kita bisa klasifikasikan untuk kurang dari 100 ini rendah, 100 sampai 199 ini menengah, terus kemudian 200 sampai 299 ini tinggi, dan yang di atas 300 ini sangat tinggi. Nah, di sana, dari hasil inilah kita membuat zonasi seperti pada gambar di bawah ya, bisa kita lihat. Sekarang sebagai contoh untuk yang merah ini berarti dia resiko untuk jatuhan batuan ini sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada metode lain untuk penentuan nilai bahaya atau resiko dari suatu jatuhan batuan, yaitu suatu sistem yang dikembangkan oleh Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur, yaitu di sistem manajemen lereng. Jadi di sistem manajemen lereng ini kita munculkan atau tentukan parameter-parameter bahaya untuk jatuhan batuan. Bisa kita lihat parameter yang pertama mempengaruhi itu yaitu terkait topografi lerengnya seperti apa. Nah, untuk subparameter ini ada seperti lereng aluvium, jejak keruntuhan, garis lekuk atau overhang, dan lereng cekung atau lereng debris. Jika subparameter ini ada, maka memiliki bobot seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Terus kemudian parameter berikutnya yaitu geometri. Nah, untuk lereng batuan yang sebelah sini, jadi terkait ketinggian lereng ya. Jadi untuk ketinggian lereng tertentu, misalkan di atas 50 meter itu memiliki bobot 30. Terus kemudian material dari lereng tersebut, kita lihat karakteristik tanahnya seperti apa, dan kualitas batuan. Jadi kualitas batuan ini
kondisi batuan apakah mengalami hancuran dan seberapa besar tingkat pelapukan yang terjadi pada lereng batuan yang kita survei. Terus kemudian lanjut. Nah, ini adalah parameter berikutnya. Silakan lanjut. Nah, kemudian ini adalah parameter untuk jenis keruntuhan berupa keruntuhan massa batuan, di mana sama yang mempengaruhi itu topografi, terus kemudian geometri lerengnya seperti apa, meliputi sudut lereng sama tinggi lereng, terus kemudian untuk keruntuhan massa batuan yang penting ini terkait lebar retakan. Jadi lebar retakan pada suatu diskontinuitas itu kita ukur lebar celahnya itu berapa mili. Terus kemudian lanjut. Lanjut. Nah, terus kemudian yang parameter yang mempengaruhi untuk nilai bahaya dari suatu keruntuhan massa batuan yang berikutnya itu pola retakan. Jadi interval dari suatu set diskontinuitas itu intervalnya berapa meter. Nah, untuk jika lebih besar ada nilai indeksnya 18. Terus kemudian deformasi seperti apa, terus kemudian kondisi permukaan ini terkait keberadaan mata air atau remesan pada lereng dan kondisi drainase permukaan. Terus kemudian parameter yang terakhir yaitu terkait bangunan rekayasa lereng yang terpasang, apakah dia efektif atau sebagian efektif atau bahkan tidak efektif dalam menanggulangi keruntuhan lereng atau jatuhan batuan ini. Terus lanjut. Nah, ini adalah parameter konsekuensi. Jadi untuk penentuan risiko ini yang harus ada di sini yaitu terkait parameter bahaya sama parameter konsekuensinya. Jadi parameter konsekuensi ini lebih ke dampak yang diakibatkan jika suatu lereng mengalami jatuhan batuan. Parameternya yaitu terkait apakah ada layanan utilitas di sana, terus kemudian apakah ada bangunan yang berpotensi terdampak jika lereng mengalami jatuhan batuan, terus volume lalu lintas kita tentukan juga, terus kemudian sudut beta, terus kemudian dimensi keruntuhan, masa konstruksi sama panjang jalan alternatif. Lanjut. Tolong dilanjut. Nah, dari sana kita tentukan nilai resiko dari suatu lereng batuan, di mana kita menggunakan formula resiko itu 0,9 dari parameter bahaya ditambah konsekuensi. Dari sana kita dapat nilai resikonya. Nah, dari nilai risiko tersebut kita klasifikasikan ke dalam suatu tingkat risiko lereng jalan, apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil proses zonasi risiko jatuhan batuan dari survei inventarisasi dan inspeksi lereng jalan, di mana ada lereng yang risikonya sangat tinggi, sedang, tinggi, dan rendah. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian yang berikutnya akan coba kami paparkan terkait bagaimana melakukan penilaian kualitas massa batuan. Jadi ada beberapa metode untuk penentuan kualitas massa batuan. Mungkin yang pertama tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu Rockfall Hazard Rating System. Terus kemudian yang kedua ini ada Rock Mass Rating.
yang dikembangkan oleh Beniowski. Terus kemudian ada slope mass rating yang dikembangkan oleh Romana, dan yang berikutnya yaitu Geological Strength Index. Nah, untuk 5 kita tidak bahas di sini karena lebih dikhususkan untuk proses penggalian suatu konstruksi terowongan. Oke, lanjut. Nah, pada saat kita menentukan suatu kualitas dari suatu massa batuan, kita lakukan proses karakterisasi batuan tersebut. Jadi kita lakukan deskripsi material batuan, jadi jenis batuannya itu apa, apakah batuan beku contohnya andesit atau batuan sedimen, batu gamping dan sebagainya. Terus kemudian kita juga harus menentukan kekuatan dari batuan tersebut. Terus kemudian kondisi pelapukannya seperti apa. Terus kemudian kita harus melakukan deskripsi terkait diskontinuitas. Jadi kita harus tentukan tipe dan arah diskontinuitasnya. Terus kemudian yang berikutnya itu kekasaran dari suatu permukaan batuan. Terus kemudian aperturnya atau jarak dari pergeseran suatu blok batuan itu kita harus tentukan juga. Terus kemudian jika suatu bidang diskontinuitas itu mengalami rekahan, kita harus tentukan pengisi rekahannya itu apa, apakah sudah terisi oleh mineral lempung atau tidak. Terus kemudian terkait deskripsi massa batuan, kita harus tentukan jarak atau spacing dari bidang diskontinuitasnya. Terus kemudian keteguhan atau persistensinya kita tentukan. Terus jumlah set diskontinuitas tersebut ada berapa. Misalkan ada 2 set atau 3 set. Terus kemudian ukuran dan bentuk blok batuan. Jadi kita juga harus ukur dari suatu batuan yang telah jatuh atau dari batuan yang berpotensi mengalami jatuhan. Terus kemudian yang berikutnya terkait air bawah tanah atau rembesan yang terjadi pada lereng batuan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah suatu penentuan dalam penentuan tingkat pelapukan ya. Jadi ini adalah suatu kondisi ideal di mana tingkat pelapukan ini bisa kita lihat dalam suatu lereng ini bertahap ya. Mulai dari bagian bawah kita lihat berupa fresh rock. Jadi tidak ada tanda-tanda suatu batuan mengalami pelapukan. Terus kemudian di atasnya itu lapuk ringan, di mana sedikit terlihat adanya pelapukan. Untuk lereng batuan yang mengalami proses struktur, biasanya lapukan itu awalnya terjadi pada bidang-bidang diskontinuitas tersebut. Terus kemudian makin ke atas bisa kita lihat tingkat pelapukannya makin kuat sampai bagian atas itu merupakan lapuk sempurna di mana lereng sudah berubah menjadi tanah. Terus kemudian bagian atas ini adalah suatu pendekatan empiris di mana kemiringan lereng yang sesuai untuk suatu tingkat pelapukan batuan. Bisa kita lihat untuk lereng batuan yang fresh itu dia kemiringannya bisa 4:1. Kalau
dan makin ke atas itu karena tingkat pelapukannya makin kuat, maka disarankan membentuk kemiringan yang lebih landai. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel pendekatan ya, pendekatan penentuan nilai UCS lapangan. Jadi untuk yang kiri ini kita bisa lakukan dengan menggunakan tangan atau dengan pisau lipat. Jadi di sini kita tentukan, misalkan untuk very soft clay ini sangat mudah ditekan sampai beberapa sentimeter. Ini adalah pendekatan dari nilai UCS-nya. Terus kemudian misalkan untuk batuan, kita lihat mulai dari R0 sampai R6. Jadi untuk R0 itu batuannya sangat-sangat lapuk. Jadi pada saat kita melakukan pendekatan penentuan nilai UCS di lapangan ini, bisa kita tentukan dengan kuku ya, bisa ditekan dengan kuku. Terus kemudian untuk yang kita juga bisa menentukan pendekatan dari nilai UCS itu dengan menggunakan hammer test ya. Jadi bisa kita lihat sebagai contoh di bagian kanan ini ada grafik perbandingan antara nilai dari kekuatan hasil pengukuran dengan hammer test dengan compressive strength, sama bisa juga kita tentukan terkait rock density-nya. Tapi ini hanya sebagai pendekatan ya, untuk memastikannya seharusnya atau sebaiknya dilakukan pengujian di laboratorium dengan UCS. Oke, lanjut. Nah, dalam suatu penentuan kualitas massa batuan, yang pertama ini kita harus menentukan nilai RQD. Jadi kalau nilai RQD yang paling sesuai ini kita dapatkan dari hasil pengoboran teknik ya. Di mana nilai RQD ini kita tentukan dari suatu panjang inti pemboran. Jadi berapa sentimeter batuan yang terambil, terus kemudian yang diukur itu yang panjangnya di atas 10 cm. Dari sana kita dapat nilai PMB-nya itu panjang inti yang di atas 10 cm dibagi panjang inti pemboran kali 100%. Nah, dari situ kita dapat nilai RQD-nya. Kemudian ada juga metode lain terkait penentuan nilai RQD ini jika kita tidak memiliki data pemboran teknik, yaitu yang pertama itu dengan melakukan scan line. Jadi scan line itu kita bentangkan suatu meteran sepanjang lereng batuan, terus kemudian kita ukur, kita hitung arah dan kemiringan dari pola-pola rekahan batuan tersebut dan intervalnya berapa. Atau juga kita bisa lakukan dengan rumus pendekatan yang dikeluarkan oleh Palstrom, di mana RQD ini adalah 115 dikurangi 33 kali JV. JV ini yaitu interval letakan per meter panjang. Oke, lanjut.
Nah, ini juga adalah salah satu metode untuk menentukan nilai RQD di samping kita melakukan scan line. Jadi kita biasanya kan melakukan scan line di sepanjang lereng, terus kemudian kita tentukan arah dan kemiringan dari pola diskontinuitasnya itu seperti apa. Nah, nanti kita dapat nilai RQD-nya. Nah, struktur promotion ini sebenarnya kita gunakan untuk menghitung pola rekahan, arah dan kemiringan rekahan sama interval di lereng yang tidak bisa kita survei atau kita lakukan scan line. Contohnya jika kita ingin menentukan kualitas atau karakteristik massa batuan di lereng atas. Jadi kita bisa lakukan dengan struktur formation ini, di mana ini tuh kita lakukan dengan melakukan pemotretan, bisa dengan kamera foto atau lebih baiknya itu dengan menggunakan drone. Jadi kalau tadi kita tentukan itu untuk menentukan pola aliran air itu, kita lakukan pengambilan foto drone-nya itu secara vertikal atau tegak lurus. Kalau di sini kita lakukan tegak lurus dari bidang lereng. Nah, dari sana kita kumpulkan foto itu sebanyak-banyaknya, terus kemudian diproses dengan drone deploy, terus kemudian diproses dengan perangkat lunak yang lain, yaitu Cloud Compare. Nah, dari sana kita bisa kita tentukan intensitas atau interval diskontinuitas berikut arah dan kemiringan dari diskontinuitas tersebut. Tapi sebelumnya, untuk memastikan data diskontinuitas di bagian atas itu benar, kita harus korelasi dulu dari data yang di bawah ini. Jadi data di lereng bawah ini kita hitung manual, terus kemudian kita juga hitung hasil dari proses drone atau pengambilan pola-pola rekahan dengan drone tersebut. Nah, baru kita bisa menghitung pola rekahan, arah dan kemiringan di bagian atas. Nah, berdasarkan tabel di bagian sebelah kanan ini, bisa kita lihat perbedaannya ini tidak terlalu jauh ya antara kita melakukan perhitungan langsung dengan metode scan line maupun dengan metode struktur formation ini, di mana error terbesarnya itu untuk arahnya ini 10 derajat dan kemiringannya ini sekitar 9. Jadi ini bisa digunakan untuk memastikan bahwa nilai RQD sama nantinya untuk perhitungan kualitas massa batuan yang memang di lereng bagian atas yang kita targetkan, contohnya misalkan untuk jenis keruntuhan toppling itu lebih akurat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada perbandingan antara field model secara langsung sama SFM method, di mana untuk nilai RMR-nya itu kalau perhitungan langsung di lapangan dari data scan line ini 66, sementara untuk SFM ini 61, begitupun dengan hasil slope mass ratingnya. Untuk hasil survei langsung itu 57, sementara SFM model ini 52, dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Nah, dari sini juga kita bisa lihat
analisis kinematik yang dihasilkan dari survei langsung penentuan pola diskontinuitas dengan yang SFM tidak terlalu berbeda ya. Nah, terus kemudian lanjut. Nah, ini adalah penilaian massa batuan yang dikembangkan oleh Beniowski, di mana di sini ada parameter yang harus kita tentukan, yaitu pertama itu terkait kekuatan batuan utuh atau intake rock seperti apa. Ini lebih akuratnya itu dengan didapatkan dari hasil uji laboratorium. Namun jika ada untuk pendekatan awal tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait uji pendekatan nilai UCS secara langsung di lapangan. Terus kemudian parameter yang berikutnya yaitu terkait RQD. Tadi metodenya ada scanline yang lebih akurat sebenarnya dari data hasil pemboran atau pendekatan yang dikembangkan oleh Palstrom, sama tadi ada struktur promotion tadi. Dari sana kita bisa tentukan nilai RQD-nya seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya yaitu terkait spasi rekahan. Terus kondisi rekahannya itu seperti apa? Apakah permukaannya itu sangat kasar? Ini terkait juga dengan tingkat pelapukan. Terus kemudian air tanah ada atau tidak, terus kemudian debit alirannya seperti apa, itu akan mempengaruhi pembobotannya. Terus kemudian di sini untuk masing-masing parameter itu ada bobotnya masing-masing ya. Jadi bisa kita lihat untuk kekuatan batuan, bobotnya itu mulai dari 0 sampai 15, terus kemudian untuk terkait spasi rekahan itu mulai dari 5 sampai 20, begitupun dengan parameter berikutnya. Nah, dari sana kita tentukan kelas dari suatu massa batuan, apakah masuk ke dalam purok atau fair rock atau good rock, itu tergantung dari nilai rock mass ratingnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pendekatan untuk support, tapi sebenarnya ini untuk terowongan. Jadi dari data rock mass rating tersebut kita bisa tentukan dari kelas dari rock mass rating tersebut support system apa yang disarankan. Jadi terkait penggaliannya itu seperti apa, terus kemudian rock bolt, shotcrete dan shotcrete-nya. Jadi misalkan sebagai contoh untuk kondisi massa batuan yang nilainya itu masuk ke dalam kategori VROC itu antara 400 sampai 60, maka contohnya untuk rock bolt itu dia diberlakukan dengan systematic rock bolt. Terus kemudian spasinya itu antara 1,5 sampai 2 meter. Terus kemudian untuk shotcrete-nya ini ketebalannya 50 sampai 100 mm dan 30 mm di samping. Oke, lanjut. Nah, metode penilaian kualitas massa batuan yang berikutnya yaitu shock mass rating, yang dikembangkan oleh Romana. Jadi shock mass rating ini nilai RMR ditambah parameter lain yang berpengaruh, itu ada 4, yaitu yang pertama itu F1, yaitu paralelisme antara arah kekar dengan arah lereng. Jadi berapa simultansinya dari kemiringan kekar dan kemiringan lereng tersebut. Terus kemudian parameter yang kedua yaitu terkait kemiringan kekar.
Terus yang berikutnya itu hubungan kemiringan kekar dan kemiringan lereng sama faktor yang keempat yaitu metode pengalian pada lereng batuan yang digunakan. Nah, dari sana kita bisa tentukan sebenarnya jenis keruntuhan eh, massa batuan yang terjadi itu polanya apa, apakah dia planar atau toppling atau keruntuhan baji. Nah, di sana itu ada nilainya masing-masing. Terus kemudian eh, dari sana kita tentukan ini adalah tabel atau gambar di bagian kanan eh, penanganan atau rekomendasi penanganan yang direkomendasikan untuk jatuhan batuan berdasarkan nilai slope mass rating. Seperti contoh untuk baut angkur ini nilai SMR-nya itu antara 30 sampai 75. Terus kemudian disarankan untuk melakukan perkuatan atau pemasangan konstruksi shotcrete itu jika nilai slope mass rating-nya itu antara 20 sampai 60. Mungkin seperti itu, kita lanjutkan. Mohon maaf Pak Cahya, waktunya 15 menit lagi ya Pak. Ya, ya. Nah, ini adalah kualitas batuan yang berikutnya, yaitu kita menentukan Geological Strength Index. Nah, biasanya GSI ini dilakukan jika suatu massa batuannya itu pola diskontinuitasnya itu tidak jelas atau batuannya lebih hancur dan memiliki struktur geologi yang lebih intensif. Jadi yang diperhatikan itu di sana terkait kondisi kekasaran, tingkat pelapukan, dan infilling yang terjadi sama karakteristik dari batuan atau blok batuan yang berkembang di sana. Nah, dari sana kita bisa tentukan nilai GSI-nya apakah termasuk ke sangat baik, baik atau sampai sangat buruk jika nilainya kurang dari 20. Oke, lanjut. Nah, dari GSI ini kita bisa menentukan kriteria keruntuhan batuan dengan persamaan Hawk and Brown kriteria, di mana ini adalah rumus untuk menentukan tegangan maksimum dan minimum. Terus kemudian konstansa dari suatu massa batuan ini kita dapat tentukan dari nilai GSI yang diperoleh. Terus bagian kanan ini adalah perbandingan antara jenis batuan dengan nilai dari MI-nya atau konstansa dari batuan tersebut. Oke, lanjut. Tolong dilanjut, Pak. Begitupun ini sama ya. Jadi ini adalah pendekatan empiris untuk penentuan nilai konstansa pada saat kita analisis keruntuhan jatuhan batuan berdasarkan nilai rock mass rating dan jenis materialnya. Oke, lanjut. Nah, kita juga harus menentukan atau melakukan analisis kinematik. Jadi dari data-data arah dan pola rekahan yang kita ukur di lapangan, kita tentukan dengan menggunakan perangkat lunak, biasanya kita pakai DIPS, tentukan, kita bisa menentukan jenis atau moda keruntuhannya, apakah plane failure, atau keruntuhan bidang, atau keruntuhan baji, atau toppling. Nah, dari sana kita bisa menentukan perkuatan yang sesuai berdasarkan moda keruntuhan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kita harus menentukan pemodelan jatuhan batuan. Biasanya jika kita akan menentukan atau memilih penanganan dengan sistem pasif ya, di mana batuan ini dibiarkan jatuh, cuman dia terhalang oleh
suatu dinding sehingga tidak mengenai badan jalan. Jadi di sini kita harus melakukan pemodelan jatuhan batuan. Jadi yang dicari itu jadi kapasitas energi maksimumnya, terus kemudian tinggi pantulannya berapa. Ini berguna untuk menentukan jenis dinding penghalang yang akan digunakan sama ketinggiannya. Nah, untuk nilai yang dicari berikutnya yaitu terkait jauh atau dekatnya batuan bergerak dari sumber batuan ini nanti bisa diaplikasikan pada saat kita akan menentukan posisi dari buffer wall yang akan kita pasang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perhitungan analisis untuk pada saat kita mengukur suatu sistem penahan aktif biasanya. Jadi parameter yang pengaruh itu yaitu sudut geser dalam, kohesi, specific weight atau berat jenis batuan, kemudian ketebalan lapisan atau diskontinuitasnya seperti apa, kemiringan lereng, terus kemudian dari sana kita tentukan apakah gaya-gaya pendorong dari suatu massa batuan yang berpotensi jatuh itu kita tentukan berapa, terus kemudian gaya penahan ini diasumsikan sebagai suatu sistem yang bekerja bersama-sama. Terus kemudian parameter yang kita tentukan yaitu kita harus menginvestigasi terkait kestabilan dangkal yang mungkin terjadi. Biasanya untuk lereng batuan ini dipengaruhi oleh bidang rekahan sama tingkat pelapukan. Dan kita juga harus melakukan investigasi terkait kestabilan lokal dari suatu konstruksi, baik itu nail atau angkur atau rock bolt. Oke, lanjut. Maaf Pak Cahya, waktunya 10 menit lagi. Oke, ini adalah penanganan untuk jatuhan batuan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penanganan aktif, di mana tujuannya ini menahan atau mencegah batuan tetap diam di tempatnya. Contohnya itu ada shotcrete, rock bolt, sistem jaring aktif, sama kisi beton. Terus kemudian penanganan jatuhan batuan yang berikutnya yaitu metode pasif, di mana metode ini sebenarnya batuan dibiarkan jatuh, tapi terhalang oleh dinding penghalang sehingga tidak mengenai badan jalan. Contohnya adalah dinding penghalang, jaring tirai, rockfall fence, sama rock shed. Oke, lanjut. Lanjut, tolong. Nah, ini adalah pendekatan sebelumnya, Pak. Ini adalah pendekatan terkait penanganan lereng yang disarankan seperti apa. Jadi untuk keruntuhan jatuhan batuan ini yang diarsir biru ini yaitu terkait rockfall sama rock mesh, di mana yang disarankan sebagai contoh di sini ada baut batuan, terus kemudian ada angkur tanah dan lain-lain. Terus oke, lanjut. Nah, terkait penanganan lereng batuan ini ada suatu spesifikasi khusus, di mana spesifikasi ini menentukan terkait jaring kawat dan net kabel. Jadi jaring kawat dan net kabel ini dipergunakan untuk sistem jaring aktif maupun jaring pasif. Oke, lanjut. Ini juga sama ya, tipe-tipe penanganan jatuhan batuan yang disarankan. Mungkin nanti di mana dibagi menjadi prevention works sama protection works. Oke, kita lanjut saja. Ini juga sama beberapa
alur atau diagram alir untuk penentuan jenis penanganan. Ini sumbernya dari draft pedoman pemeliharaan lereng berdasarkan tingkat risiko. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah beberapa juga penanganan untuk lereng batuan, di mana dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan proteksi jatuhan batuan, di mana di pencegahan jatuhan batuan ini ada pekerjaan tanah, ada drainase, sama pekerjaan lereng, dan ada juga pengangkuran. Terus kemudian proteksi lereng terhadap jatuhan batuan ini ada dinding penahan atau penangkap batuan. Jadi kalau yang atas ini lebih bersifat aktif ya untuk pencegahan jatuhan batuan ini, untuk proteksi lereng terhadap jatuhan batuan ini dia lebih bersifat pasif. Terus kemudian untuk runtuhan massa batuan juga ada pekerjaan tanah, pengangkuran, terus ada juga proteksi menggunakan jaring batuan atau pagar batuan, atau jika tidak memungkinkan dari segi teknis dan yang lainnya bisa dilakukan dengan pembuatan terowongan, jembatan, atau bahkan relokasi rute jalan. Oke, Pak lanjut. Cahya, mohon maaf, 5 menit lagi ya Pak. Ya. Oke, lanjut. Ini juga sama ya, beberapa penanganan yang direkomendasikan untuk lereng batuan. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini terkait kemiringan lereng untuk batuan yang disarankan. Kita fokusnya untuk di dua bagian atas ini, di mana untuk batuan keras itu disarankannya 1 vertikal sampai 0,3 horizontal sampai 1 vertikal berbanding 0,8. Terus kemudian untuk batuan lunak ini 2:1 sampai 1:1,2. Terus lanjut. Ini adalah contoh-contoh penanganan jatuhan batuan, mulai dari lapis lindung. Oke, lanjut. Kita percepat saja. Ini adalah soil nailing dengan shotcrete. Yang harus kita perhatikan di sini, di bagian atas ini harus dijepitkan dengan suatu drainase saluran gendong, di mana berdasarkan gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan sudah ditentukan dimensinya. Terus kemudian lanjut. Nah, ini juga sama jika shotcrete ini dikombinasikan dengan soil nailing. Ini adalah ada gambar-gambar desainnya, bisa dilihat sama bapak-bapak dan ibu-ibu di gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan. Terus kemudian lanjut lagi. Ini terkait slip drain yang harus dipasang secara vertikal. Jadi bertujuan untuk menurunkan muka air tanah atau mengusahakan supaya lereng tersebut tidak jenuh air. Jadi dipasang strip drain, sama kemudian harus dipasang juga wipul ya, suling-suling di sana. Terus kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga sama,
terkait pipa drainase yang terpasang atau suling-suling ini harus uh, perforated pipe, di mana ada jaraknya sudah ditentukan, itu jarak maksimumnya itu 3,3 meter. Terus kemudian lanjut, oke, ini adalah salah satu ilustrasi terkait soil nailing. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah penanganan batuan dengan menggunakan shotcrete. Sebenarnya fungsinya itu kan ada dua, mengisi area rekahan sama menutup keseluruhan lereng agar proses pelapukannya itu diperlambat ya. Jadi proses pelapukan pada lereng itu karena permukaan lerengnya tertutup oleh beton semprot, maka proses pelapukannya mengalami perlambatan atau berkurang. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah spesifikasi beton semprotnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis pencampuran beton semprot ya, ada metode basah dan kering. Oke, kita lanjutkan saja. Ini juga persyaratan terkait bahan beton semprot untuk jenis beton semprot kering dan basah. Kita lanjut. Ini adalah ilustrasi terkait sistem drainase pada beton semprot seperti apa. Kita lanjutkan saja. Ini juga sama, kita skip. Sama juga ini terkait gambar desain shotcrete ya, yang tanpa soil nailing tapi pakai pin baja saja. Oke, kita lanjutkan. Sama lewat saja ini gambar desain terkait penanganan shotcrete. Sama lanjut. Nah, ini adalah sistem jaring aktif, di mana ini adalah suatu sistem yang sistem ini difungsikan secara bersama-sama ya, berfungsi untuk menahan jatuhan batuan, di mana bagian-bagiannya itu ada wire mesh, terus kemudian ada angkur, ada soil nailing atau rock angkur, terus kemudian ada platnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berdasarkan gambar desain ini ada tipenya seperti apa, terus kemudian kuat tarik minimum yang dipersyaratkan di sana. Pak Cahya, mohon maaf bisa dipercepat Pak, ini waktunya Oke, tinggal lanjut. lagi Pak. Nah, ini adalah pendekatan untuk pemilihan jenis jaring sama kapasitas jarak angkurnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama, di spesifikasi khusus jaring kawat dan net kabel ini ada jenis jaringnya, ada jaring kawat, ada jaring kabel, di mana tiap jaring kawat dan jaring kabel ini ada jaring kawat standar dan jaring kawat kekuatan tinggi. Oke, lanjut. Ini adalah spesifikasi khususnya, jadi untuk setiap jaring kawat standar dan jaring kawat kekuatan tinggi ini harus memenuhi standar minimumnya. Oke, lanjut. Begitu juga dengan jaring kabel. Jadi ada standar minimum terkait diameter kabel, kuat tariknya, dan bukaan jaring kabelnya itu sendiri. Terus kemudian kita lanjutkan. Sama ini juga persyaratan pengujian ya, kita lewat saja. Di sini ada pengujian angkur. Jadi angkur yang terpasang itu harus dilakukan pengujian terkait sacrificial test sama production testnya. Ini adalah persyaratannya. Terus kemudian kita lanjutkan. Ini adalah penanganan yang berikutnya ya, terkait kisi beton. Ini adalah penggunaannya, di mana ada blok beton, ada juga beton yang dicor di tempat.
Ini terkait gradien dari lerengnya, terus kemudian tinggi yang dipersyaratkan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah sistem penanganan pasif ya. Jadi penanganan pasif ini dipilih berdasarkan kapasitas energi. Jadi contoh jika kita melakukan rigid barrier atau gabion itu maksimalnya di angka untuk rigid barrier itu yang tanpa struktural itu 50 kilojoule. Terus kemudian untuk gabion itu yang difungsikan sebagai buffer wall ya, atau dinding penghalang itu kapasitas maksimum yang mampu ditahannya itu hanya 150. Terus kemudian jika kita menggunakan buffer wall yang sistem fleksibel itu jaring atau jaring kawat itu bisa menahan jatuhan batuan dengan kapasitas energi maksimum itu sampai 3000. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah proses penentuan tangkapan batuan. Biasanya syaratnya itu harus memiliki area yang cukup luas antara badan jalan dengan kaki lereng, karena di sini ada proses penggalian, jadi mekanisme itu batuan dibiarkan jatuh tapi tertahan di daerah catchment ini. Oke, lanjutkan. Ini juga sama, ini adalah pendekatan empiris untuk menentukan jarak antara badan jalan dan kaki lereng, terus kemudian bentuk dari daerah tangkapannya itu seperti apa, sehingga akan mempengaruhi dimensinya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga adalah metode jaring tirai. Kita lewat saja, Bu. Ini juga sama, gambar standar terkait jaring tirai. Oke, lanjut. Ini adalah bagian-bagian yang penting. Ini adalah contoh penerapan jaring tirai. Sudah dilakukan di beberapa lokasi, di mana jaring tirai ini kan intinya dia batuan dibiarkan jatuh, tapi diarahkan ke bagian kaki lereng atau ke zona pengumpul. Terus kemudian lanjut. Sama juga dinding penghalang seperti tadi ya, parameter yang harus ditentukan itu energi kinetik maksimum, ketinggian jatuhan pantulan sama jarak, sehingga akan ditentukan ketinggian sama letak dari dinding penghalang sama jenis dinding penghalang yang akan digunakan. Ini juga sama pendekatan empiris terkait dinding penghalang yang akan kita pakai, di mana ini juga contohnya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dinding penghalang dari gabion tadi, jadi batuan dibiarkan jatuh, cuman memang harus ada proses maintenance di sana, di mana jika udah menumpuk dan potensi jatuhan batuan yang berikutnya itu loncat atau melewati tinggi gabion ini, maka harus dibuang jadi material runtuhan atau jatuhan batuan ini. Ini adalah tipe penghalang peredam sama rockfall fence, di mana berdasarkan tadi itu dia mampu menahan energi yang lebih besar daripada jika jenis buffer wall-nya itu berupa dinding penghalang atau bronjong ya. Ini adalah gambar desainnya, di mana ada suatu tiang-tiang atau pos dengan jarak tertentu, terus kemudian ada jaring. Di sini jaringnya itu ada dua jenis, ada jaring yang memang memiliki kekuatan maksimum yang besar. Biasanya jaring ini jaring yang dibentuk dari untayan beberapa jaring dililit gitu, ada yang 5, ada yang 7, tergantung dari energi yang akan ditahannya itu seberapa besar, sama kemudian ada jaring sekundernya itu jaring yang lebih kecil, terus kemudian ada proses penancapan seling juga ke massa batuan. Ini adalah dokumentasinya. Terus kemudian lanjut.
Ini adalah contoh rock seed ya. Jadi batuan dibiarkan jatuh, tapi di atasnya itu di bagian atasnya. Terus kemudian lanjut, ini juga sama contoh dinding penghalang, di mana MS wall ini difungsikan sebagai dinding penghalang. Jadi batuan jatuh, terus kemudian ke sini, terkumpul di sini, dan tetap harus ada proses pemeliharaan atau maintenance di sana dan melakukan pembuangan material yang runtuh. Terus kemudian lanjut, Pak Cahya, mohon maaf Pak Cahya mengingatkan kembali Pak. ya Bu. Dikit lagi Bu, ini lewat aja, ada kombinasi penanganan lereng batuan. Yang ini contohnya ada kombinasi penanganan di mana ada sistem jaring aktif, di mana ada jaring, terus kemudian ada rok angkur yang dikombinasikan dengan matras pengendali erosi, dan di bagian atasnya untuk lereng yang dominan tanah itu dipasang vegetasi juga. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu paparan dari saya. Eh, Mohon maaf jika banyak kesalahan dan dalam proses pemaparan ini terlalu cepat karena waktunya juga yang terbatas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.